Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, yang mengantri satu kabupaten Pelalawan. Ukhidat hasanatu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka, dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaihi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci, Pelawat di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok. Yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titik 10 keringatnya, sekuritimu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-shaghair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut pendapat Ustadz acara pernikahan di daerah kami? Ada istilah ganti kerugian bagi laki-laki 20-50 juta, sehingga membuat para pemuda tak mampu, akhirnya bawa lari pihak wanita untuk married by accident. Orang-orang tua kita dulu itu cerdas. Dia tahu anak muda ini nanti kalau tidak punya modal, rumah tangganya kacau balau. Jadi untuk memberi mereka modal, dibuatkan peraturan adat istiadat. 20 juta, 30 juta diberikan ke dia, supaya nanti dia bisa buka kebun, buka ternak. Tapi orang zaman sekarang memahaminya kaku. Akhirnya kalau laki-laki tak punya uang 50 juta tak nikah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kupujuk-pujuk kubawa lari. Akhirnya malu. Maka sebagai keluarga perempuan, kalau ada anak laki-laki mulai mendekati anak gadismu, kalau kau mampu tolong dia. Hai anak muda, aku tak mau melanggar adat istiadat kita. Kau tetap ganti rugi 30 juta, tapi uangnya dari aku. Tapi jangan kau ceritakan ke yang lain. Jangan katakan adat ini tak baik. Baik untuk modal mereka, tapi disiasati. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang bagus-bagus tak dia kasih. Setelah dilarikan baru dia mengamuk. Padahal akad nikah sekali seumur hidup, di situ dah dia akad dengan marah. Aku nikahkan kau dengan anakku. Jaga anak gadis kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak muda ini unjuk rasa. Ini salah satu bentuk unjuk rasa mereka. Turunkan harga mahar. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina?
Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung ke sungai. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam, kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surga-Mu ya Allah. Wala aku alam naril jahim, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau itu kau masuk ke neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas dong. Saya sudah mulai memperbaiki salat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan salat. Namun saya belum melakukan salat taubat. Salat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami salat taubat? Udah ya nih. Salat taubat itu tak usah berjamaah, kau salat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung datang ba'da isya. Tapi kalau bisa salat isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat maghrib sudah di sana, tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah pun Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kelihatan ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujan ya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz dan lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya, itulah dalilnya. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C, ada darah C, tidak ada darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek, wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah apa darah saya? Darah, kata dokter, darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar,
Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk, yang nasi uduk lah puasa kesukaan saya, mie ayam, jangan mie ayam lah puasa makanan saya, lontong sayur, sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah, setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah, maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram, insyaallah. Seorang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustadz Somad, kenapa miring ke kanan? Hadis juga, Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa? Maka saya miring ke kanan. Jadi dua-duanya sunnah.